Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kebaktian pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 60 bait yang pertama dan yang kelima. Hai makhluk alam semesta. Jemaat Tuhan yang terkasih, perintah Tuhan untuk hidup di dalam kasih diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat Tuhan yang terkasih, memenuhi tugas panggilan Tuhan untuk hidup di dalam kasih bukanlah persoalan yang gampang. Sebab jika kita mau jujur, kita tidak mampu melaksanakan hukum kasih ini dengan sempurna. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah jika kita memohon ampun atas ketidakberdayaan kita memenuhi panggilan tersebut. Marilah kita menyesali dosa-dosa kita melalui Kidung Jemaat nomor 27 bait pertama dan kedua. Meski tak layak diriku. Meski
Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan menerima berita anugerah yang terambil dari Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikianlah berita anugerah dari Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, adapun petunjuk hidup baru diambil dari Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Marilah kita ungkapkan kesanggupan kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup melalui nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat nomor 353, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Sungguh lembut Tuhan memanggil. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menghampiri hadirat Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, perkenankanlah pada pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas berkat karunia dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami sampai pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersekutu di dalam ibadah minggu, di keluarga kami masing-masing dengan penuh keselamatan. Selanjutnya kami memohon Tuhan berkenan menyertai dan membimbing jalannya ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada ibadah pagi hari ini, perkenankan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah mereka, menjamah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Angkat segala sakit penyakit yang ada di tubuhnya, sehingga saudara-saudara kami ini yang sedang sakit boleh merasakan kesembuhan, boleh merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan juga berkenan memberkati setiap obat yang diminum. Biarkan itu semua boleh menjadi sarana kesembuhan saudara kami. Demikian juga bagi keluarga yang merawat dan mendampingi. Tuhan berkenan memberikan kesehatan dan kesabaran, sehingga boleh merawat saudara kami yang sedang sakit ini dengan penuh kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang memiliki beban hidup. Tuhan berkenan hadir dan campur tangan di dalam kehidupannya, sehingga saudara-saudara kami ini boleh menghadapi dan menyelesaikan segala permasalahan hidupnya dengan penuh pengharapan hanya kepadamu. Kepada anak-anak kami yang saat ini sedang menempuh pendidikan di tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi, juga bagi anak-anak kami yang sedang mencari sekolah untuk tingkat yang lebih tinggi, Tuhan juga memberkati, sehingga anak-anak kami dapat menjalankan pendidikannya dengan lancar, meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Dan juga mendapatkan tempat belajar untuk tingkat selanjutnya, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Bagi anak-anak muda jemaat-Mu di sini, yang saat ini sedang mencari jodoh, Tuhan berkenan memberkati dan menghadirkan jodoh sepadan yang sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Bagi pasangan-pasangan yang mendapatkan akan keturunan, Bapak juga berkenan memberkati setiap usaha yang dilakukan. Bapak berkenan menjamah dengan tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa, sehingga setiap pasangan yang mendambakan akan keturunan boleh mendapatkan keturunan dan boleh merasakan kasih setia-Mu di dalam kehidupannya. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, saat ini negara kami bahkan dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini juga belum mereda. Tuhan berkenan memberkati para ilmuwan yang masih berupaya untuk menemukan vaksin, sehingga tidak dalam waktu lama lagi vaksin penangkal virus corona dapat segera ditemukan dan dapat segera diaplikasikan. Tuhan juga memberkati para tenaga medis, dokter, perawat yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Biarlah mereka boleh menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kasih dalam merawat pasien. Tuhan juga memberkati pemerintah kami melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk dapat bekerja dengan keras dalam rangka menangani pandemi COVID-19 di negara kami. Mampukan kami, jemaat-Mu, dan masyarakat bangsa kami juga ikut terlibat secara aktif di dalam rangka memutus penularan COVID-19 ini dengan melaksanakan setiap instruksi pemerintah kami, sehingga pandemi COVID-19 di negara kami dapat segera berakhir. Bapa Surgawi, tidak lupa pada pagi ini kami juga berdoa untuk kehidupan gereja kami GKJ Patalan. Tuhan memberkati Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Juniawan Santoso, Bapak Pendeta Emeritus Tri Utomo, para majelis gereja-Mu, komisi-komisi yang ada di jemaat-Mu, untuk dapat menjalankan pelayanannya terlebih pada situasi pandemi ini.
Berkati juga anggota jemaat di GKJ Patalan ini untuk dapat mendukung dan terlibat aktif dalam setiap kegiatan dan pelayanan. Terlebih, biarlah kami boleh mewujudkan visi gereja kami menjadi berkat bagi sesama, terlebih di saat pandemi COVID-19 ini. Bangsa dan negara kami Indonesia juga kami doakan. Berkati setiap pemimpin bangsa kami, baik yang ada di pusat sampai di daerah. Biarlah para pemimpin bangsa kami boleh menjalankan pemerintahan ini dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, sehingga segala permasalahan bangsa kami, terlebih dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini, dapat teratasi dengan baik. Bapa Surgawi, demikianlah seru doa kami yang penuh kekurangan dan dosa. Biarlah Tuhan Allah sendiri yang menyempurnakannya. Seluruh doa kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama tertulis demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam mempersembahkan, marilah kita bersama-sama mengiringi persembahan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 363, bait yang pertama dan kedua, bagi Yesus kuserahkan. Jemaat yang terkasih, dipersilakan untuk berdiri. Kita akan menghaturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu di dalam doa. Terpujilah Tuhan, pada saat ini kami boleh
dan Engkau beri kesempatan untuk mempersembahkan seluruh berkat yang telah kami terima dalam setiap kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, karena keberadaan kami, karena dosa-dosa kami, sebenarnya kami tidak layak untuk memberikan persembahan kepadamu. Tetapi kami mohon Engkau sudi menerima, Engkau berkati sehingga ketika dipergunakan dapat menjadi sarana bagi pelayanan kepada jemaat-Mu. Tuhan, kami juga mendoakan bagi saudara kami yang bertugas untuk mengelola persembahan ini. Biarlah Engkau urapi dengan kuasa tangan-Mu, biarlah mereka dapat bekerja dengan baik sehingga menjadikan berkat bagi seluruh kehidupannya. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam tiap jemaat-Mu, dalam diri kami masing-masing, sehingga kami tidak hanya dapat mendengarkan, tetapi dapat mengerti dan mampu untuk melaksanakan dalam setiap kehidupan kami. Penatua Petrus Sutoto yang saat ini Engkau pilih untuk melayankan firman-Mu, Engkau berkati, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang tersampaikan hanyalah seturut kehendak-Mu dan menjadikan sarana bagi pembangunan jemaat-Mu. Demikian Tuhan, ampuni jika dalam setiap kehidupan kami terdapat banyak dosa dan kesalahan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami kasihi. Luar biasa, saat ini kami sangat berbahagia ketika pagi ini kami boleh bersua dengan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan seluruh keluarga ada di rumah masing-masing. Selama kurang lebih 3 bulan Bapak Ibu kita nggak bersua ya, tapi saat ini kita dipertemukan dalam ibadah online. Apa kabar Bapak Ibu selama ada di rumah? Ya, tentu kami berharap Bapak Ibu selalu sehat, semangat, dan tetap kuat menjalani kehidupan ini. Saat ini Bapak Ibu, pada minggu ini kita akan disapa oleh Tuhan
dalam tema lemah lembut terhadap sesama. Saudara yang kami kasihi, lemah lembut itu di dalam bahasa Jawa itu artinya alusing bebuden atau alusing budi. Apa itu budi? Budi itu adalah nalar. Budi itu adalah pikiran atau budi itu adalah watak. Bagaimana watak kita, alusing bebuden kita, lemah lembut kita terhadap sesama. Ini yang akan kita pergumulkan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 4 hal yang akan kita bicarakan ketika kita berbicara tentang lemah lembut terhadap sesama. Di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 12 dikatakan demikian, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Saudara, lemah lembut atau alusing bebuden yang berasal dari kasih Allah ini mengakibatkan kita punya belas kasihan, kita punya kesabaran, kita punya rendah hati terhadap sesama kita. Juga di Efesus 4 ayat 2 dikatakan, hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Baik, Bapak dan Ibu yang sekarang ada di rumah, kita akan lihat ada 4 hal ketika kita berbicara untuk meladani Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupannya, agar kita belajar lemah lembut terhadap sesama. Yang pertama, ada M4 Bapak Ibu. M yang pertama adalah mengenal dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus Kristus. Mengenal dengan sungguh-sungguh siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian M yang kedua, kita mau mengosongkan diri kita dan mau menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. M yang ketiga, mewartakan kabar baik kepada semua orang. Dan M yang keempat adalah menuai hasil dari apa yang kita tabur. Saudara yang dikasihi Tuhan, M yang pertama adalah mengenal dengan sungguh-sungguh siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Bukan satu kebetulan Bapak Ibu sekalian dan saudaraku, ketika Gereja Kristen Jawa Patalan di dalam tahun 2020 ini dalam programnya mengenal dengan sungguh-sungguh, mengenal dengan sungguh-sungguh siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Dan saat kita memasuki masa Prapaskah dan juga masa Paskah tahun 2020, kita semua dikehendaki oleh Tuhan untuk berada di rumah. Belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Saat kita di rumah, ibadah pun kita di rumah. Tuhan mengendaki kepada kita semua untuk lebih mengenal dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita di rumah, masa Prapaskah, masa Paskah yang dengan tema percaya dan katakanlah. Kita mengimani Tuhan Yesus Kristus dan katakanlah, melakukan sesuatu perbuatan, ucapan kita, mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, kita harus mengetahui bahwa Tuhan Yesus Kristus itu berasal dari kata
Yahweh, Yatsa atau Yesua, dan Kristus. Bahasa Ibrani, Yahweh yang berasal dari kata Tuhan artinya. Kemudian Yatsa atau Yesua artinya menyelamatkan atau menolong. Sedangkan Kristus artinya diteguhkan, ditetapkan, dan juga diurapi. Jadi artinya Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kita yang telah diteguhkan, diurapi oleh Tuhan sendiri. Dari kata nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tahu bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Yang kedua, saudara-saudara, kita mengenal Tuhan Yesus Kristus dari apa yang dilakukan. Ajarannya mengasihi kepada sesama manusia, menyembuhkan banyak orang sakit dari berbagai penyakit, mengusir setan, memberikan makan pada ribuan orang, membangkitkan orang yang mati. Kalau ini bukan Tuhan, bukan juru selamat, pasti tidak akan terjadi seperti ini. Kita mengenal karena perbuatan Yesus Kristus, dan di puncaknya saudara-saudara, kita tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia menderita sengsara di kayu salib, bahkan mati, dikuburkan, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Disitulah saudara-saudara sebuah kemenangan, di mana kemudian ada ciptaan baru bagi manusia-manusia ini. Jika Tuhan Yesus tidak menderita, mati, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga, tidak mungkin dan tidak ada ciptaan baru. Saya dan saudara-saudara adalah ciptaan baru Tuhan Yesus Kristus, karena penderitaan sampai kepada kebangkitannya. Bahkan ketika kita ada stay at home di rumah, Bapak Ibu sekalian, tidak sampai pada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita sampai melihat Tuhan Yesus naik ke surga dan juga kemudian mengaruniakan Roh Kudus pada kita pada hari Pentakosta. Itulah kita mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Yang kedua, M yang kedua adalah mengosongkan diri dan mau menerima Yesus dalam hati kita. Ketika kita sudah mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus itu dan karyanya, saudara-saudara, kita harus mengosongkan hati kita untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Memang saudara-saudara, kita adalah ciptaan yang baru. Saya ingin gambarkan Bapak Ibu sekalian bahwa ini adalah gelas yang berisi adalah air putih. Kita adalah ciptaan Tuhan. Ada roh Tuhan yang berkarya dalam hati kita. Tetapi saudara-saudara, pengaruh dunia seperti yang dikatakan di dalam Rom 2 ayat 12, bahwa kita itu menyerupai dunia. Kita terkontaminasi dengan adanya dunia. Kekecewaan, kemarahan, putus asa, pikiran yang negatif terhadap kita. Kemudian juga ada dengki, keakuan kita, egois kita, keinginan kepada harta benda di dunia ini. Semua masuk dalam alam pikiran kita, mengganggu pikiran kita. Sehingga apa yang terjadi saudara-saudara, kita yang tadinya sudah diselamatkan, kita sudah terkontaminasi dengan alam kehidupan kita. Kita sering menyerupai dunia, modo rupa karo donya. Padahal kita sudah diselamatkan, kita sudah menjadi manusia yang baru. Oleh karena itu saat ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mau mengosongkan diri kita
untuk mengganti kemudian kita kosongkan hati kita untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini kita akan berganti menjadi makhluk yang positif thinking. Kita akan diberikan roh keberanian, roh kebenaran, roh yang menguatkan, pikiran-pikiran yang positif, punya kearifan, punya hikmat dari Tuhan. Ketika kita mau mengosongkan diri kita dan Yesus mau masuk di dalam tubuh kehidupan kita. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita harus mau mengosongkan diri dan mau menerima Tuhan Yesus Kristus. Bukankah di Lukas pasal 2 ayat 21, hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia. Yesus yang lahir pada hari ini selalu membangun hidup kita, memperbarui hidup kita, untuk kita mau meneladani Tuhan Yesus Kristus. Kasih, lemah lembut, murah hati, sabar, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 6, ketika Petrus menjadi murid yang pertama pada Tuhan Yesus Kristus, pagi itu di pantai Danau Genesaret, Petrus baru saja mencari ikan semalam suntuk, tidak mendapatkan apa-apa. Petrus adalah orang yang sejak kecil menjadi nelayan. Dia tahu persis di mana ada ikan yang banyak. Dia melakukan pekerjaannya itu sudah biasa. Tetapi malam itu dia mencari ikan, tidak mendapatkan satu ekor pun. Dengan letih, lesu, kecewa, marah, dia kemudian menepi. Ketika pagi itu ditepikan perahunya, datanglah Yesus. Kemudian Yesus akan meminjam perahu itu. Petrus mengosongkan perahu itu dan Yesus mengajar orang banyak yang ada di tepian Danau Genesaret itu untuk mengajar kepada mereka. Petrus menunggui di situ, di perahunya yang telah dikosongkan itu. Dan ketika selesai, Yesus berkata kepada Petrus, "Bertolaklah agak ke dalam, tebarkanlah jalamu." Apa yang terjadi saudara-saudara? Petrus mendapatkan ikan yang cukup banyak, saudara-saudara. Luar biasa, karena dia mau mengosongkan hatinya, menerima Yesus, percaya kepada Yesus. Akhirnya dia mendapatkan buah. Yang tadi malam mencari ikan tidak dapat satu pun. Tetapi ketika dia mau ikut Yesus, maka yang diperoleh adalah buah. Yesus menerima Yesus Petrus bernama Yesus, dan kemudian dia mendapatkan buah dalam kehidupannya. Yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga dalam mewartakan kabar baik kepada semua orang. Bacaan kita di Injil Matius pasal 10 ayat 41 dan 42 mengatakan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut sebagai orang benar, ia akan menerima upah yang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara-saudara, ada panggilan kepada kita semua saat ini untuk kita mau diutus oleh Tuhan Yesus untuk mewartakan kabar baik itu dengan sikap yang lemah lembut kepada sesama kita. Bapak Ibu, kita akan menghadapi sebuah era yang baru. Setelah selesai pandemi COVID-19 ini, kita akan masuki
peradaban yang baru, budaya yang baru. Baik itu yang menyangkut sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Kita akan memasuki peradaban yang seperti itu. Kalau kita bertemu dengan orang, bertatap muka dengan orang yang kita lihat hanya matanya, karena hidung sama mulutnya tertutup oleh masker, kita tidak tahu apakah orang itu tersenyum pada kita, apakah dia menyatakan keramah tamahannya atau kelemah lembutannya. Kita nggak tahu karena tertutup oleh masker. Yang kita lihat adalah pandangan matanya dan mungkin suaranya ketika dia bersuara. Oh, orang ini suka pada saya. Oh, dia ramah tamah ternyata. Dari suaranya, bukan dari mulutnya. Karena mulutnya tertutup oleh masker. Guyonnya Bapak Ibu sekalian, sekarang mungkin produk lipstik sudah nggak payu gitu, karena banyak wanita yang tertutup maskernya, nggak usah datang ke kantor, pergi ke pasar, nggak usah pakai lipstik gitu, karena tertutup. Itu guyonnya Bapak Ibu sekalian. Yang jelas bahwa kita berhadapan dengan orang dalam peradaban yang baru, kita berjarak, kita harus tidak mendekat ketika orang itu batuk ataupun wahing. Sebuah peradaban baru yang kita hadapi. Dan disinilah kita diutus oleh Tuhan agar kita mewartakan kabar baik itu dengan kelemah lembutan, alusing budi. Budi yang artinya tadi pikiran atau nalar atau watak. Watak yang halus. Bahkan kita tidak melihat, sekali lagi tidak melihat apakah orang itu sedang tersenyum atau suka pada kita. Tapi kita mau tidak mau kita harus menyampaikan warta itu pada mereka. Bapak Ibu sekalian dan saudaraku, kita diutus hanya untuk mewartakan. Ketika kita mewartakan Bapak Ibu sekalian, warta itu bisa diterima. Atau mungkin tidak diterima. Bisa tidak diterima oleh mereka. Dan Tuhan Yesus juga sudah mengatakan bahwa apa yang kami berikan kepada kamu untuk kamu saya utus itu bisa diterima atau tidak. Karena manusia diberi hak untuk bisa menerima atau tidak. Yang menentukan adalah Tuhan sendiri. Bukan kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jelas ketika kita mewartakan itu, saudara-saudaraku, bisa diterima atau tidak. Dan yang memilih bukan kita yang mewartakan, tetapi Tuhan sendiri yang memilih. Aku yang memilih engkau, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Jelas itu. Dibaca dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16a dikatakan seperti itu. Saudara-saudara, serang telinga kita yang diutus untuk mewartakan kabar baik ini kepada sesama kita dengan penuh kelembutan, penuh kasih, kesabaran, rendah hati dan sebagainya. Jangan takut. Sekali lagi, jangan takut ketika kita diutus oleh Tuhan untuk mewartakan ini. Karena Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk melakukan itu. Jangan merasa rendah diri. Jangan takut. Karena Tuhan menyertai kita. Matius 28 ayat 20 mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan Yesus menyertai kita. Ketika Dia mengutus kita pun kita disertai. Jangan takut. Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Yang keempat atau M yang keempat, setelah kita tadi mewartakan kabar baik, maka kita sekarang adalah akan menuai hasil dan yang dari kita tabur. Bapak Ibu sekalian, dari Matius 10 ayat 41 dan 2 tadi dalam ayat terakhir dikatakan, ia akan menerima upah yang benar.
yang ayat 42 terakhir, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bagi yang mewartakan berarti dia menabur dan nanti dia akan menuai. Di dalam Roma ayat 6 ayat 23 dikatakan adalah upah dosa adalah maut. Tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Saudara-saudara, hidup itu ada dua pilihan. Hidup dalam terang atau hidup dalam gelap. Ketika kita memilih dari salah satu itu, apakah itu hidup yang terang atau hidup yang gelap, semua mengandung risiko. Ada konsekuensi logis dari memilih dua-duanya itu. Ada kejahatan, ada kelaliman, tapi ada hal yang baik dan benar. Kita mau pilih yang mana? Roma 6 ayat 23 jelas mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Jadi mereka yang hidup dalam kelaliman, kejahatan, maka dia akan mendapatkan upahnya, maut, kematian kekal selama-lamanya. Tetapi ketika kita memilih hidup dalam kebenaran, kita akan mendapat karunia. Karunia itu bukan pemberian siapa-siapa, tapi itu adalah pemberian Tuhan sendiri kepada kita. Dan itu adalah hidup yang kekal. Di dalam berita anugerah tadi juga kita bersama-sama mendengarkan saudara-saudara bahwa akulah terang dunia yang diambil dari Yohanes 8 ayat 12. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jika kita memilih Tuhan Yesus Kristus, mengikuti Tuhan Yesus Kristus yang menjadi terang dunia, maka kita tidak akan binasa, tapi akan mendapatkan terang hidup. Sebuah kehidupan yang kekal selama-lamanya bersama Tuhan Yesus Kristus di surga. Itu adalah upah kita. Apa yang kita tabur akan kita tuai, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku. Kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Dalam kitab Wahyu dikatakan kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Luar biasa, saudara-saudaraku. Ini adalah upah kita. Oleh karena itu, ketika kita memasuki era yang baru ini, mari kita bersama-sama meneladani Tuhan Yesus Kristus. Kita diutus untuk mewartakan, untuk bersikap lemah lembut terhadap sesama kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita bersama-sama dengan tetap bersemangat untuk melayani Tuhan dengan penuh keramah tamahan, ketulusan hati, penuh kasih, dan kelemah lembutan. Kita akan memasuki era yang baru di dalam pelayanan kita. Oleh karena itu gereja, mau tidak mau, juga harus menanggapi hal ini. Bagaimana pelayanan kita ke depan. Saudara-saudara, saya punya pikiran. Ketika kita ada di rumah selama 3 bulan ini, saya tidak tahu apakah nanti akan tambah lagi waktunya. Tentu banyak cerita di dalam keluarga-keluarga ini. Setiap saat dia itu dulunya bekerja keras, ke gereja hanya hari Minggu, sok-sok datang, sok-sok tidak karena pekerjaan yang cukup menumpuk. Ketemu keluarga juga sering kosong, begitu bolong. Masing-masing bekerja, belajar, malam baru ketemu, makan bersama, tidur kemudian, jarang beribadah di rumah. Tuhan menghendaki kita beribadah di rumah selama 3 bulan ini kurang lebih. Tentu banyak cerita-cerita yang ada di rumah-rumah kita. Ada cerita ketika kita bersama-sama ibadah online seperti ini. Apakah Komisi Pemuda tidak tertarik untuk membuat sebuah buku isi cerita dari keluarga-keluarga ini? Apakah ada manfaatnya? Oh, banyak. Sekarang kita bisa bercerita masing-masing. Tahun 2017
6 ketika bencana alam gempa bumi. Banyak cerita di masing-masing rumah tangga atau keluarga, tapi tidak pernah ada yang tertulis. Sekarang apabila kita mau menulis itu, dijadikan buku, menjadi cerita di GKJ Patalan, 10 tahun kemudian, kita akan dapat membaca cerita-cerita yang lucu. Seperti mungkin di WA atau di Facebook yang mengatakan, apakah kakek dulu berjuang saat ada pandemi corona? Oh iya, kakek ikut berjuang. Tapi perjuangan kakek saat itu hanya gelundang-gelundung di rumah, gitu. Saya hanya di rumah, itu juga ikut berjuang. Karena kalau saya keluar atau mereka keluar akan menambah orang yang sakit. Oleh karena itu, apabila barangkali pemuda tertarik untuk bisa membuat cerita dari keluarga ini, akan sungguh luar biasa. Bapak Ibu, akan kami akhiri khotbah kami pada pagi hari ini dengan sebuah cerita. Ada seorang mahasiswa yang mau KKN. Rumahnya di kota. Ini terjadi bukan sekarang, tapi sudah lama. Kalau sekarang gampang, naik Grab atau ojek kemudian sampai di tempat tujuan. Ini dulu, dia turun di halte atau di terminal, masih harus berjalan kurang lebih 5 km menuju tempat dia KKN. Panasnya luar biasa, melewati Bulak, dan ketika dia masuki Bulak terasa haus. Di tengah-tengah Bulak itu ada gubuk kecil, di mana ada 2 petani, bapak ibu yang ada di situ baru beristirahat. Mahasiswa ini kemudian menghampiri dan berkata, apakah saya boleh bapak ibu untuk berteduh di sini? Oh, silakan nak, silakan. Anak dari mana, mau kemana, dan seterusnya. Dan kemudian petani ini memberikan minuman, segelas air, dan juga sepotong singkong yang diberikan kepada mahasiswa itu. Dengan ucapan terima kasih dan syukur, mahasiswa itu kemudian meminumnya dan kemudian memakan tela itu. Luar biasa, hausnya hilang, laparnya hilang. Dan kemudian dia meneruskan perjalanannya menuju tempat di mana dia KKN. Keramah tamahan, kelemah lembutan, kasih yang dinyatakan oleh petani itu sungguh sangat luar biasa. Dan itu membekas dalam hati mahasiswa tersebut. 10 tahun kemudian, petani ini sakit. Harus dirawat di rumah sakit di kota. Sakitnya agak parah ibu petani ini. Kemudian bapak petani itu ada di situ menunggui. Ketika sudah sembuh, dia ada di tempat kasir. Tentu dengan perasaan dak-dikduk gitu. Berapa habisnya ya? Pasti banyak karena menginap dan sakitnya juga parah. Oleh karena itu kemudian dia menunggu. Tetapi ketika dia datang di kasir menanyakan habisnya berapa, ada orang yang menepuk pundaknya. Bapak nggak usah bayar. Sudah saya bayar, Pak. Apakah Bapak ingat saya adalah mahasiswa yang dulu pernah berteduh di gubuk Bapak. Dan Bapak memberikan saya segelas air minum dan juga sepotong singkong rebus. Sudahlah Pak, sudah saya bayar. Betapa harunya petani itu. Tidak menyangka bahwa perbuatan yang sangat sederhana, kelemah lembutannya, kasihnya, keramah tamahannya, kesabarannya saat itu yang diberikan oleh mahasiswa akan mendapat upah yang luar biasa. Biaya semua ditanggung. Yang dulu mahasiswa mengatakan, Bapak, saya sekarang menjadi dokter di rumah sakit ini. Sudahlah Pak, Bapak nggak usah membayar, sudah saya bayar. Luar biasa Bapak Ibu cerita ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam bulan kesaksian pelayanan ini, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersikap lemah lembut meneladani Yesus, agar tercipta kehidupan yang damai sejahtera di sekitar kita.
Betapa bahagianya ketika saya dan saudara diutus Tuhan dimanapun kita berada. Kita dapat menciptakan suasana yang damai. Kapanpun, dimanapun kita berada, kita dapat menciptakan suasana yang damai sejahtera karena kelemah lembutan hati kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita masuki suasana teduh, suasana yang hening. Saat hening cukup. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang baik, kami datang kepadamu kembali setelah kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah berfirman kepada kami dan mengajarkan, mengingatkan kepada kami agar kami bersikap lemah lembut terhadap sesama kami. Kami mohon ampun Tuhan jika selama ini kami sering kasar terhadap saudara-saudara kami, terhadap sesama kami. Kami sering mudah tersinggung dan marah. Kami sering egois, sehingga kami tidak dapat menampakkan atau mewujudkan lemah lembut seperti yang Kau kehendaki. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan, Engkau tanamkan dalam hati kami, dan boleh mengubah hidup kami. Di hari-hari ke depan kami boleh bersikap lemah lembut terhadap sesama kami, sesuai dengan yang Kau teladankan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah berjalan dengan lancar. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan jika kami nanti pulang ke rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh selamat sampai di rumah bertemu dengan keluarga kami. Kami mohon ampun jika selama kami beribadah terdapat dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Sebagai lagu pengutusan kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 426, bait yang pertama dan yang kedua, kita harus membawa berita. Tentang
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang abad, marilah kita perbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun saudara berada. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.